Halo semuanya, pernah nggak sih kalian lagi santai scrolling media sosial, tiba-tiba lihat postingan soal standar sukses anak muda? Salah satunya yang paling viral, dan jujur aja, paling bikin cemas, punya tabungan 100 juta rupiah di usia 25 tahun. Gila kan? Angkanya kedengeran keren, tapi di saat yang sama juga kayak beban yang berat banget. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas. Ini tuh sebenarnya mitos yang rusak atau target yang emang bisa kita capai. Nah, ini dia nih, biang keroknya. Kalimat kayak gini, atau yang mirip-mirip lah, sempat viral banget dan jujur aja ini tuh toksik parah. Seolah-olah harga diri kita tuh cuma diukur dari saldo rekening pas kita masih muda banget. Saya yakin deh, banyak dari kita yang pernah ngerasa jelek atau tiba-tiba cemas gara-gara kalimat semacam ini. Tekanan itu luar biasa, dan dampaknya bisa bikin kita ngerasa gagal bahkan sebelum kita benar-benar mulai perjalanan karir dan keuangan kita. Oke, coba kita kesampingkan dulu semua keributan di media sosial itu. Pertanyaan yang paling penting sebenarnya adalah, apakah target ini masuk akal kalau kita lihat data dan fakta di lapangan? Nah, di ulasan kali ini, kita bakal nyelam lebih dalam ke angka-angka yang sesungguhnya buat ngelihat realitas di balik semua tekanan viral ini. Yuk, kita mulai? Baik, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Kita akan membedah kenapa standar ini nggak realistis. Kita nggak akan lagi ngomongin soal asumsi atau opini ya. Kita akan lihat 3 angka penting yang bakal ngebuka mata kita. Pertama, berapa sih pendapatan rata-rata anak muda di Indonesia? Kedua, berapa isi tabungan kebanyakan orang? Dan yang paling penting, seberapa siap si generasi kita buat ngelola keuangan? Nah, disinilah jurang antara ekspektasi dan realita mulai kelihatan jelas banget. Klaim 100 juta itu kan seringnya didasari asumsi kalau seseorang gajinya di kisaran 8 sampai belasan juta per bulan. Tapi, coba lihat data dari Badan Pusat Statistik. Rata-rata pendapatan buat kelompok usia 25 sampai 30 tahun di seluruh Indonesia itu cuma sekitar 2,6 juta rupiah per bulan. Ingat ya, ini rata-rata nasional. Indonesia itu bukan cuma Jakarta atau kota besar. Angka ini juga termasuk saudara-saudara kita di kota kecil sampai di pelosok. Jadi, standar yang digembar-gemborkan di media sosial itu sebenarnya cuma relevan buat segelintir orang aja. Kalau data pendapatan tadi belum cukup bikin kaget, coba lihat angka yang ini. Rata-rata, isi tabungan per rekening bank di Indonesia itu cuma sekitar 4 juta rupiah. Jauhnya kebangetan dari 100 juta kan? Ini nunjukin kalau buat mayoritas orang, jangankan nyampe 100 juta, ngebangun dana darurat yang cukup aja udah jadi perjuangan. Jadi poin utamanya adalah, standar media sosial itu seringkali dibangun di atas menara gading yang nggak nyentuh tanah, nggak mencerminkan kondisi ekonomi sebagian besar dari kita. Dan masalahnya tuh bukan cuma soal duit yang masuknya terbatas. Menurut data OJK, lebih dari setengah Gen Z, generasi yang sekarang umurnya di sekitar 25 tahun, itu ternyata belum melek finansial. Artinya apa? Artinya 56% dari mereka itu bahkan belum paham konsep dasar keuangan. Bedain kebutuhan sama keinginan aja mungkin masih bingung, apalagi soal pentingnya nyatet pengeluaran atau fungsi dana darurat dan gimana cara bikinnya. Nah, tanpa pemahaman dasar ini, gimana mungkin bisa nyusun strategi nabung yang benar? Mau gajinya berapapun, ya bakal susah. Literasi yang rendah ditambah tekanan sosial yang tinggi, wah ini kombinasi yang bahaya banget. Setelah kita lihat datanya, langkah berikutnya yang nggak kalah penting adalah mematahkan mantra atau ekspektasi psikologis yang ditanamkan sama media sosial. Kita harus paham betul kenapa standar ini bukan cuma nggak realistis, tapi juga sangat-sangat merusak buat kesehatan mental dan kebiasaan finansial kita. Ini dia dampak negatif yang paling bahaya. Waktu kita lihat influencer pamer saldo 100 jutanya, kita lupa kalau mereka itu mungkin bagian dari 0,2% populasi paling atas. Kita nggak sadar ngebandingin bab pertama di buku hidup kita sama bab ke-20 di buku hidup mereka. Hasilnya apa? Ya rasa pasrah. Targetnya kerasa mustahil banget, sampai-sampai kita jadi malas buat berjuang. Bukannya termotivasi, kita malah jadi putus asa. Ini bisa berujung ke kebiasaan finansial yang buruk, kayak jadi boros karena mikir, udahlah nggak bakal kekejar juga. Dan yang paling parah, ini nyerang kesehatan mental kita, memicu cemas, stres, dan perasaan nggak berharga. Oke, kita udah tahu standarnya salah kaprah, dan bahkan merusak. Terus solusinya apa dong? Apa kita harus nyerah gitu aja? Eits, tentu nggak. Jalan yang benar itu ada kok. Jalan yang lebih realistis, lebih sehat buat mental kita, dan yang paling penting, bisa disesuaikan dengan kondisi dan tujuan hidup kita masing-masing. Yuk, sekarang kita pindah ke bagian yang paling penting dan paling praktis. Gimana cara membangun fondasi finansial yang kuat dengan cara yang masuk akal? Lupakan sejenak angka 100 juta itu. Fokus kita sekarang adalah ke strategi dan kebiasaan yang benar-benar bisa kita lakuin buat mencapai kemandirian finansial versi kita sendiri. Ada 3 strategi kunci yang bakal jadi fondasi kita. Pertama, mulai lebih awal. Kita akan bahas kenapa nunggu lulus itu adalah sebuah kesalahan strategis.
Kedua, anggaran yang ketat. Ini bukan soal hidup pelit ya, tapi soal jadi pinter ngatur duit keluar masuk. Dan yang ketiga, bangun penghasilan tambahan. Karena di zaman sekarang ngandelin satu sumber aja tuh udah nggak relevan dan berisiko banget. 3 pilar ini kalau kita jalanin secara konsisten, dampaknya bakal jauh lebih besar daripada sekedar ngejar angka viral tanpa rencana yang jelas. Yuk kita kupas satu persatu lebih dalam. Oke, kunci pertama dan yang paling berharga, waktu. Banyak orang mikir perjalanan finansial tuh baru dimulai pas terima gaji pertama setelah lulus. Ini pola pikir yang keliru banget dan harus kita ubah. Mulai lebih awal itu artinya manfaatin masa-masa sekolah, bahkan sejak SMA. Caranya gimana? Gampang. Langkah pertama, coba kenali skill yang bisa kamu jual. Mungkin kamu jago nulis, bisa desain grafis, jago ngedit video, atau ngelola media sosial. Langkah kedua, bikin portofolio simple. Nggak perlu sempurna, yang penting ada. Bikin blog buat tulisanmu, akun Instagram khusus buat hasil desainmu. Ini tuh etalase digital kamu. Langkah ketiga, mulai tawarkan jasamu. Manfaatin platform freelance kayak Sribulancer atau Project Score.id, atau gabung aja ke grup-grup Facebook yang relevan. Jangan pernah remehkan proyek kecil atau magang berbayar. Ini bukan cuma soal dapat duit, tapi juga soal bangun pengalaman, belajar disiplin, dan ngebangun jaringan. Kalau kamu mulai di usia 18, kamu punya keunggulan waktu 5-7 tahun dibanding yang baru mulai setelah lulus. Dan waktu itu nggak bisa dibeli. Sekarang kita masuk ke rencana aksi yang benar-benar konkret. Setelah kita punya penghasilan, entah itu dari kerjaan utama atau sampingan, gimana cara ngelolanya dengan benar? Disinilah metode bikin anggaran yang tepat jadi kunci utamanya. Nah, ini dia letak perubahan mindset yang paling fundamental. Bedanya antara menyisakan dan menyisihkan. Kebanyakan orang itu pakai prinsip sisakan. Mereka terima gaji, terus dipakai buat belanja ini itu sebulan penuh, dan berharap di akhir bulan ada sisanya buat ditabung. Masalahnya, sering banget nggak ada sisa kan? Prinsip yang benar itu sisihkan atau pay yourself first. Begitu gaji masuk ke rekening, detik itu juga langsung transfer sejumlah uang yang udah kamu tentuin, misalnya 10% atau 20%, ke rekening lain yang khusus buat tabungan atau investasi. Secara teknis, ini bisa otomatis loh, tinggal atur fitur auto debit di aplikasi mobile banking kamu. Setel aja, tiap tanggal gajian, sejumlah uang otomatis pindah ke rekening reksadana atau tabungan yang haram buat disentuh. Setelah itu, anggap aja duit itu nggak pernah ada. Baru deh kamu hidup dari sisa uangnya. Ini bukan sekedar tips, ini mengubah sistem. Kamu mendesain gaya hidup dari sisa uang setelah nabung, bukan sebaliknya. Ini kebiasaan paling simpel tapi paling ampuh buat membangun kekayaan. Kunci terakhir adalah secara aktif membangun keran-keran pendapatan baru. Di zaman kayak gini, cuma ngandelin satu gaji itu risikonya gede banget. Mari kita pecah caranya. Mulai dari yang paling gampang. Jual jasa atau skill kamu. Jago bahasa Inggris, buka les privat online. Suka motret? Tawarkan jasa foto produk buat UMKM. Jago bikin presentasi? Tawarkan jasa desain slide di platform freelance. Nggak usah mikir yang ribet-ribet dulu. Kalau udah lebih stabil, kamu bisa naik level ke jualan produk. Nggak perlu langsung produksi sendiri. Coba jadi affiliate marketer di TikTok atau Shopee, di mana kamu cukup promosiin produk orang dan dapat komisi, atau bisa juga jadi dropshipper. Terus jangan lupakan sumber utama kamu. Terus tingkatkan skill di pekerjaanmu. Ikut kursus online, ambil sertifikasi. Kalau kinerjamu bagus, jangan takut buat proaktif minta kenaikan gaji, atau bahkan cari peluang di perusahaan lain yang nawarin lebih baik. Ingat, yang bisa kita kontrol itu ada dua, menekan pengeluaran dan naikin pendapatan. Nah, membangun side hustle adalah cara paling efektif buat ngontrol sisi pendapatan. Jadi, kesimpulannya gimana? Mungkinkah seseorang punya 100 juta di usia 25? Ya, mungkin aja. Terutama buat mereka yang punya privilege tertentu, kayak tinggal di kota besar, dapat dukungan keluarga, atau yang memang udah mulai jauh lebih awal dengan strategi yang tepat. Tapi, dan ini tapinya gede banget, jangan pernah jadikan angka ini sebagai satu-satunya standar sukses yang malah ngerusak kesehatan mental dan semangat juang kamu. Fokus aja ke prosesnya, bukan cuma ke angkanya. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Lupakan sejenak angka 100 juta atau standar orang lain. Coba tanyakan ke diri sendiri, apa sih arti sukses finansial yang sesungguhnya buat kamu? Apakah itu berarti bisa tidur nyenyak tanpa mikirin utang? Atau bisa traktir orang tua makan enak tiap bulan? Atau punya dana cukup buat ngejar hobi yang kamu suka? Coba deh, definisikan sukses versi kamu sendiri, bikin rencana yang realistis buat mencapainya, dan nikmati setiap langkah perjalanannya. Itulah jalan menuju kebebasan finansial yang sejati. Terima kasih sudah menyimak.